Ya, thank you Shirley. Ketemu teman-teman yang lain untuk on cam. Haikal, selamat datang. Oke, Brahita sudah on cam. Robert, Haikal, please turn on your camera. Bisa minta tolong kameranya di on cam dulu untuk sejenak saja di awal aja. Halo, cek Robert, Haikal, are you there? Oke, kita hitung sampai 3 ya. Kalau misalnya enggak, ya udah kita tinggal sendiri aja, kita bertiga ini fotonya. Shirley dan Brahita. Baik, 1, 2, 3. Oh, ini ada Galuh. Bentar ya, kita tunggu dulu Galuh ya. Galuh, halo Galuh. Bisa aktifkan kamera dulu. Kita mau foto bersama dulu ya. Haikal, ayo kameranya aktifkan Haikal. Oke, tinggal Galuh sama Robert nih. Kita duluan ya. Yuk, siapkan senyum terbaik kalian. Shirley, siap-siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you everyone. Baik, mari sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Udah cukup? Baik, let me share my screen to you. Make sure every of you can see my PowerPoint clearly. Oke, kita mulai ya. Udah kelihatan semua kan? Baik, hari ini kita akan pelajari materi terakhir. Jadi ada 3 ya materi kimia tuh. Anorganik, terus analitik, organik, paling kita udah, walaupun masing-masing cuma sekilas aja ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kimia fisik. Yang tentunya cuma sekilas juga. Kalau mau detail, baca di textbook. Nanti akan saya kirimkan textbook yang saya punya di Google Classroom. So, bagi yang belum join Google Classroom, silakan join. Dan bagi yang belum mengerjakan pretest, saya ingatkan lagi, yuk dicoba buat latihan ya. Oke, mari kita mulai materi kimia fisik ini dengan entropi dan energi bebas Gibbs. Well, ketika kalian mendengar kata entropi, pernah dengar kata entropi? Apa yang ada di benak kalian? Pernah. Apa yang ada di benak kalian kalau dengar kata entropi? Apa yang terpikirkan oleh kalian ya kalau kata entropi? Oke, Haikal, ketidakteraturan. Oke. Boleh? Ketidakteraturan ya. Ya, itu adalah definisi secara terminologi. Tingkat keacakan atau ketidakteraturan. Kalau yang energi bebas, itu adalah energi kestabilan. Atau sering kita sebut potensial kimia, gitu ya. Tingkat keacakan itu maksudnya gimana? Seberapa tingkat keacakan itu contohnya gini ya. Misalkan ada zat fasenya gas, cair, padat. Kalau kita lihat secara mikroskopis, zat padat itu molekul-molekulnya nggak banyak gerak dia. Susunannya teratur kalau padat. Tapi kalau gas, nah, gas itu molekul-molekulnya gerakannya acak. Gerak kemana-mana. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, entropi gas sama entropinya padatan, siapa yang lebih gede? Jawabannya adalah gas. Karena molekul-molekulnya lebih acak. Begitupun liquid ya. Liquid lebih teratur daripada gas. Tapi liquid lebih acak daripada solid. Ya. Kalau energi kestabilan zat ini maksudnya gimana? Energi kestabilan zat ini maksudnya adalah
seberapa mudah atau seberapa sulit dia suatu zat untuk bereaksi. Makin stabil suatu zat, maka makin sulit dia untuk bereaksi. Bereaksi itu artinya berubah bentuk ya, atau berubah susunan atom-atom. Nah, tapi tingkat kestabilan ini yang kita namanya energi bebas Gibbs, entropi simbolnya S, energi bebas Gibbs simbolnya G. Yang kita simbolkan G ini makin rendah, G makin rendah, maka makin stabil. Nah, makin stabil, bukan makin tinggi ya, tapi makin rendah. Makin rendah G, maka makin stabil. Makanya kalau ada suatu reaksi misalnya adalah A menjadi B gitu ya. A menjadi B. A menjadi B. Kalau G-nya A lebih besar dari B, maka dia akan terbentuk B. A berubah jadi B. Ya. Kalau energi Gibbs-nya lebih rendah yang B. Nah, jadi dia zat itu cenderung berubah menjadi zat lain yang energi Gibbs-nya lebih rendah atau lebih stabil. Maka kalau dalam reaksi kimia, kalau delta GR, perubahan energi Gibbs suatu reaksi, kalau di sini yang A menjadi B ini delta GR-nya adalah GB dikurangi GA. Nah, kalau GB-nya lebih kecil dari GA, dia akan terbentuk B tadi ya. Berarti nilai delta G-nya negatif. Nah, nilai delta GR-nya negatif, kurang dari 0. Maka dia akan berjalan spontan ke kanan. Artinya dari reaktan berubah jadi produk. Tapi kalau misalnya delta GR-nya lebih besar dari 0, kebalikannya. Reaksinya berjalan ke arah kiri. Terbentuk, kalau ini B ke A. Ya. Tapi kalau delta G-nya sama dengan 0, nah inilah yang kita sebut keadaan setimbang. Sebagian A berubah jadi B, tapi sebagian B berubah jadi A. Dalam waktu bersamaan tanpa mengubah jumlah total A maupun jumlah total B. Setimbang. Ya. Nah, kalau misalnya perhitungannya yang sering kita pakai di soal-soal olimpiade ya, biasanya yang keluar adalah ini. Nah, hubungan antara energi bebas Gibbs sama entalpi sama entropi. Atau hubungannya dengan konstanta kesetimbangan. Mungkin banyak dari kalian yang sudah familiar ya rumus-rumus ini. Pernah baca soal-soal OSK atau OSP zaman dulu, beberapa tahun yang lalu, yang dulu masih offline, itu masih ada rumus-rumusnya. Tapi kalau online, kayaknya sih udah nggak ada kayak bagian depan. Oke. Itu ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang entropi dan energi bebas Gibbs? Silakan langsung bisa lewat voice atau lewat chat. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Coba latihan ini dulu ya. Nah, silakan. Langsung dihitung. Kemudian tuliskan jawabannya di kolom chat. Kalau ada kesulitan, bilang aja di kolom chat ya. Kak, boleh ke slide sebelumnya, oke. Ini silakan di screenshot. Kalau perlu di screenshot. Nih, silakan.
Oke, Haikal sudah dapat jawaban nomor A. Good. Benar jawabannya. Lanjutkan untuk yang B. Oke, Alin, yang A benar, nice. Yang B, ada beberapa yang sudah menjawab, dan jawabnya beda. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nanti kita bahas ya. Silakan teman-teman yang lain yang masih ngitung, silakan lanjutkan hitung. Masih ada waktu. Tidak perlu takut menjawab salah ya di kolom chat. Kan ke private juga, ya saya tahu juga teman-teman yang lain. Jadi tak perlu malu, tak perlu takut. Dan tidak perlu sungkan untuk bertanya jika mengalami kebingungan atau ketidakmengertian atau keraguan. Ya, Shirley benar. Oke, kita bahas ya. Yang A ini jawabannya teman-teman udah benar, 1,49 ya. Caranya adalah pakai aja rumus yang antara dua rumus ini. Yang sudah dapat jawabannya menggunakan salah satu rumus dari ini ya. Harusnya sih pakai rumus yang kanan. Yang kanan ya, karena ada K-nya nih. Lalu kita masukkan delta G R sama dengan minus RT ln K. Ln ini di kalkulator ya. Berarti ln K-nya akan sama dengan K-nya di sini KP ya. Ln K-nya sama dengan minus delta G R per RT. Masukin aja. Minus ketemu minus jadi positif. Nah, R-nya ini R-nya konstanta gas ideal, tapi kita pakainya 8,314, bukan 0,082 ya. Dikali suhunya 298. Kita akan ketemu ln K-nya sebesar 0,40 ya. Sekitar itu 0,4036. Maka K-nya akan sama dengan E pangkat 0,4036, atau kalau kita masukkan kalkulator dia akan ketemu jawaban sekitar 1,49. Itu ya untuk yang A. Nah, kalau buat yang B kita bandingkan aja. Ini ada istilahnya namanya Q, quotient. Q itu mirip kayak K, rumusnya untuk cara menghitungnya sama kayak K. Cuman dari segi konsep, perbedaannya adalah kalau K itu tekanan parsial yang dimasukkan atau konsentrasi zat yang dimasukkan itu adalah ketika keadaan setimbang. Itu untuk K. Tapi untuk Q, bebas keadaannya apapun. Nah, dengan mencari Q kita bandingkan dengan K, itu kita bisa memprediksi arah pergeseran reaksi. Ya, kalau Q itu lebih besar dari K, maka dia akan geser ke kiri. Ke kiri ya, kalau Q-nya lebih besar ya. Kalau Q kurang dari K, dia akan geser
ke kanan. Tapi kalau Q sama dengan K, ini baru ya namanya keadaan setimbang. K-nya tadi kita udah dapat di poin A, sekarang kita cari Q-nya. Kalau dari reaksi ini, kita bisa menuliskan persamaan Q-nya sebagai produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien masing-masing ya. Jadi ini bisa PC pangkat 1 karena koefisiennya 1, PA pangkat 1 karena koefisiennya 1, sama PB pangkatnya adalah 2 karena koefisiennya 2. Nah, tinggal kita masukkan tuh. Ini PC, PB, PA sama nilainya 0,5, 0,5 per 0,5 juga untuk yang PA. PB-nya 0,5 kuadrat. Coret, coret, sisa 1 per 0,25. Hasilnya adalah 4. Nah, kita cek. Berarti kalau dari hasil ini, Q sama K dibandingkan mana yang lebih besar, kemudian kemana arah reaksinya bergeser. Jadi gesernya kemana ini? Berdasarkan fakta perhitungan ini. Kanan, kiri, atau tidak bergeser, setimbang. Kiri ya, nah, yang ini. Geser ke kiri, karena ini yang 4. K-nya cuma 1,49. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kak, di rumus minus RT ln K itu K-nya pasti KP atau bisa KC juga? Bisa KC juga. Bisa KC juga ya. K-nya bisa KC juga. Tergantung reaksinya. Reaksi fase gas atau reaksi larutan. Kalau larutan berarti K-nya adalah KC. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa ini dicoba.
Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Oke, baik. Coba kita bahas ya. Ini sama pakai dua rumus yang tadi. Rumusnya aku tulis di atas ini aja. Delta delta G sama dengan delta H, sorry, N T delta S, sama satu lagi rumusnya adalah delta G men R T plus K. Ini kan ada yang sama ya, delta G sama delta G ya. Jadi kita bisa pakai rumusnya adalah bahwa delta H0 minus T delta S sama dengan minus RT plus K. Nah, di sini ada dua data nih. Data yang pertama adalah pada suhu sama dengan 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin ya. Sama data yang kedua adalah sini aja deh. Kita punya T-nya adalah 200 atau 473 Kelvin. Gitu ya. Nah, baru kita masukin aja datanya. Ke rumus delta H kita nggak tahu, masukinnya delta H. Dikurangi T-nya adalah 298. Sama dengan minus 8,314 kali suhunya 298 kali ln K. K-nya adalah 6,8. Nah, ini yang suhu 1 ya. Suhu awal. Yang suhu kedua adalah delta H minus 473 delta S sama dengan minus 8,314 dikali suhunya 473 kali ln Kp-nya. K-nya adalah 1,21 kali 10 pangkat minus 3. Nah, gini ya. Ya, tinggal kita hitung aja. Ini kan kita jadi punya dua persamaan dengan dua variabel yang nggak diketahui, yaitu delta H sama delta S. Tinggal nanti kalau sampai sini udah matematis aja sih. Sisa delta H, 298 delta S. Ini akan sama dengan, coba mungkin bisa dibantu hitung ya. Kalau udah dapat minus 4749,3. Tapi kalau yang sini delta H 473 delta S akan sama dengan 26415,2. Oke, kalau dari sini bisa nggak kalian ngitung delta H sama delta S-nya? Coba dihitung dulu ya, delta H sama delta S-nya. Ini sudah ada persamaan yang harus kalian selesaikan.
Gimana, ada yang sudah dapat hitungannya? Ya, kita udah dapat delta S-nya 178. Mungkin yang lain bisa dikonfirmasi apakah ada nilai yang sama. Delta S-nya minus atau plus, Kak? Kalau dari hasil perhitungan kamu gimana? Minus atau plus? Kalau punya saya minus. Bisa jadi saya yang salah hitung ya. Tapi coba aja hitung. Minus ya, kita haikal sama ya. Kita ada sama minus. Betul delta S-nya, kalau delta H-nya ketemu berapa? Oke, Alin sudah mengutarakan jawabannya. Ya, jawabannya mirip-mirip kayak saya. Mirip-mirip ya, mirip banget. Cuma satuannya aja yang salah. Satuannya harusnya adalah joule semuanya ya. Keduanya joule satuannya. Delta H maupun delta S-nya satuannya adalah joule per mol. Oke, aku dapat jawabannya adalah delta H. Ini minus 57818 joule. Delta S-nya ketemu, mungkin masalah pembulatan aja ya tadi ya. Minus 178 joule. Nah, ini ketemunya. Dari pembahasan soal ini ada yang mau ditanyakan? Silakan, tidak perlu malu-malu ya. Kalian kalau menemukan dua persamaan dua variabel gitu, hitungnya gimana kan ya? Pakai cara apa? Misalnya dua variabel ini kan delta H sama delta S ya. Kalau misalnya persamaannya simpel aja deh. 2x plus 4y sama dengan 10. Terus ini ada 3x plus 10y sama dengan 12 misalnya. Biasanya ngitungnya gimana kalian? Kalau ada x sama y gini. Eliminasi ya. Manual ya berarti ya. Pakai cara, oke, ada yang substitusi ya. Emang bisa ya substitusi sama eliminasi. Pakai cara manual. Cuman di sini sekalian aja saya mau sharing, kalau kalian pakai kalkulator yang support, kalian bisa langsung pakai mode equation atau persamaan. Ya, pernah pakai mode persamaan? Ini saya tunjukkan. Mana? Bisa nggak ya diperbesar ya? Nah, oke. Kita stop share dulu ya bentar ya.
Saya mau menunjukkan pakai kalkulator gimana biar cepat. Kalau tampilan kalkulator biasa kan kayak gini ya. Kelihatan ya kalian. Kosong ini ya. Tapi kalau kalian mode persamaan, nanti kalian akan dapat pilihan kayak gini. Nah, kan kayak gini. ANX plus BNY sama dengan CN, ANX plus BNY plus CNZ sama dengan DN, dan seterusnya. Ada persamaan kuadrat juga. Nah, kalau kasusnya adalah yang X dia tadi, kalian bisa pakai cara cepat dengan memilih yang modenya ada X sama Y-nya. Nah, teman-teman saya nggak jelas ya. Yang nomor 1 ya berarti ya. Klik aja nomor 1. Maka kan keluar tampilan kayak gini. Nah, ini ada kayak matriks gitu ya. A, B, C, 1, 2. 1, 2 itu artinya persamaan yang pertama sama persamaan yang kedua. Nah, kalau misalnya di soal tadi mana nih? Nah, kalau di soal tadi, soal persamaan, yang ini nih. A itu yang sebelah sini. Nah, ini yang A. A itu koefisiennya X. B itu adalah koefisiennya Y. Sementara C itu konstanta yang di sini. Nah, tinggal kalau masukkan angka-angkanya, A-nya dimasukin. Misalnya persamaannya atas kan A-nya 2, persamaan B-nya 4, terus C-nya 10. Nah, nanti kalau dimasukin jadi gini tampilannya. Nah, ini ya. Tinggal masukin aja 3, 10, 12. Nah, kalian tinggal masukin, tinggal pencet sama dengan, maka akan ketemu jawabannya. Ini X-nya, ini Y-nya. Sama halnya dengan yang tadi delta H, delta S, kita bisa misalkan pakai delta H sebagai X, delta S sebagai Y. Tinggal kita masukkan kalkulator, kita akan lebih banyak menghemat waktu. Nah, ini sekedar sharing aja ya, cara penggunaan kalkulator ya. Karena kan kimia boleh pakai kalkulator kan ya. Nah, gitu. Baik, mudah-mudahan berguna bagi yang belum pernah ya mungkin ya. Kalau yang udah pernah, bagus. Nggak tahu berarti ya. Oke, coba sekarang ini. Pembahasan soal masih berhubungan dengan delta S dan delta G.
Oh ya, tadi saya kelupaan ya bagian yang C ya. Kalau untuk menghitung delta G reaksi doang, bukan delta G standar. Kalau delta G standar kan tadi rumusnya adalah yang ini, yang tulis di atas. N, RT, bulan K gini ya. Tapi kalau yang delta G, yang biasa, yang nggak standar, maksudnya nggak standar tuh kapanpun aja bisa. Sama ya delta G standar plus RT plus Q. Itu buat yang nomor C ya, untuk menghitung delta G-nya. Yang sudah selesai bisa ditulis di kolom chatnya. Oke, beberapa sudah menemukan jawaban di kolom chat. Saya tuliskan jawaban akhirnya. Ini KP-nya tadi ketemu 1,04 sekitar ini ya, kali 10 × 4. Kalau delta GR standarnya adalah 34615 Joule ya, per mol. Delta G pada 1 ATM sama juga 34615. Kemudian reaksinya geser kemana? Kita lihat nih, kan delta G-nya adalah 34615 ya, di mana dia positif. Maka kalau delta G-nya positif lebih besar dari 0, maka dia akan
ke kiri. Nah, dia akan geser ke kiri. Gitu ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, nah ini adalah gabungan dari kedua rumus tadi menjadi sebuah persamaan yang disebut dengan persamaan Van Hoff. Ya, persamaan Van Hoff ya. Cara makainya sama kok kayak yang tadi. Tinggal masukin aja. Akan ketemu K1 atau T1 atau delta HR. Jadi kalian akan latihan sendiri aja ya yang ini ya. Kita next dulu. Meskipun ada persamaan Van Hoff, nggak harus kok pakai persamaan Van Hoff ini. Bisa pakai kedua rumus yang di atas, rumus asalnya. Tapi kalau mau pakai Van Hoff juga nggak apa-apa ya. Nah, itu tadi entropi dan energi Gibbs. Sekarang kita move ke elektrokimia. Kalau misalkan kalian punya sel volta kayak gini, kemudian kalian diminta untuk menghitung N0 sel dari sel volta ini, maka berapa jawabannya? Berapa nih N0 selnya? Kita review dulu ya. Zn dengan Cn. Ya, Alin sudah jawab. Ya, Hita juga sudah. Jawabannya sama ya dari dua orang. So, kemungkinan besar harusnya benar. Tapi kalau misalnya ada jawaban lain, utarakan aja. Jawabannya adalah 0,023 volt. Nice. Nah, sekarang, kalau ini adalah E0 sel. 0 di atas itu yang derajat itu adalah menandakan bahwa nilai dari besaran itu adalah pada kondisi standar. Standar itu artinya macam-macam ya. Tapi kalau dalam hal E0 sel, standar itu artinya adalah konsentrasi elektrolit pada sel volta adalah 1 molar. Nah, kalau misalnya konsentrasinya nggak 1 molar, gimana E-selnya? Maka kita gunakan yang namanya persamaan Nernst. Nah, gini ya. Persamaan Nernst. Hubungannya sama konstanta kesetimbangan juga, ini berhubungan sama Q juga. Nah, ini. Kalau E0 sel itu adalah E-sel pada kondisi standar, tapi kalau E-sel biasa ini adalah kondisi yang tidak standar. Nah, nantinya konsentrasi-konsentrasi yang bukan 1 molar tadi akan dimasukkan ke Q. Ini ya. Q-nya gimana ngitungnya? Ini kalau dari reaksi ini ya, contoh reaksi yang atas ini, maka Q akan sama dengan L yang aqueous ya, pangkat koefisiennya yaitu N per reaktannya adalah M yang aqueous saja yang dipakai pangkat. Nah, kayak gini nanti Q-nya.
Oke, dari slide ini mungkin ada bagian atau istilah yang kalian nggak ngerti, bisa ditanyakan ya. Mau tanya, Kak. Ya, apa yang mau ditanyakan? Penggunaannya itu yang Lenka sama Lenkinya gimana? Lenka sama Lenkyu. Nanti Iya, ketika perbedaan. perbedaannya, oh ya perbedaannya sama kayak yang tadi, tadi. Kalau Lenka, dia pada keadaan setimbang. Setimbang. Kalau Lenkyu, dia digunakan pada keadaan bebas, mau setimbang maupun tidak setimbang. Gitu ya. Oke. Penggunaannya itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, coba. Kalau misalnya aku punya reaksi kayak gini, kalau untuk reaksi ini, berapa nilai V-nya? Berapa nilai V-nya? V itu apa? V itu di sini, jumlah elektron yang terlibat. Oke, Shirley Haikal. 2 ya? Benar 2. Kalau misalnya aku punya pasti CO2+, Fe, Cu, E3+. Ini koefisiennya 2, koefisiennya 3, koefisiennya 2, koefisiennya 3. Berapa nilai V-nya? Shirley good, Haikal oke, yang lain gimana? Oke. Penentuan V-nya itu adalah, atau jumlah elektronnya adalah, itu sama aja perubahan Bilox dari salah satu reaksi ya. Jadi ini misal Cu. Ini kan reduksi nih. 2 elektron. Zn juga 2 elektron. Nah, berarti elektron yang terlibat sejumlah 2. Karena 2 dilepas Zn, 2 diterima oleh Cu. Jadi V-nya adalah 2. Tapi kalau yang bawah ini, Fe jadi Fe3+. Tapi ada 2. Maka selisihnya 3 kali 2, 6. Di sini ada 6 elektron yang dilepas oleh Fe. Kemudian diterima oleh Cu sebanyak 6 juga. Nah, berarti elektron yang terlibat dalam reaksi ini adalah 6. Gitu ya. Bukan dijumlahkan ya, jadi yang di atas itu bukan 2 tambah 2, enggak, tapi 2 aja. Karena sejatinya Zn melepas elektron ini diterima oleh Cu. Jadi saling memberi elektron gitu aja. Kalau yang bawah juga sama, bukan 6 ditambah 6, tapi 6 aja. Clear ya? Oke, baiklah. Saya kira sudah siap untuk mengerjakan soal ini. Silakan. Dicoba.
soalnya. Kalau ada kesulitan bilang ya. Gimana teman-teman? Apakah ada kendala ngerjain soal ini? Saya tunggu 2 menit lagi ya. Kalau dalam 2 menit nggak ada yang jawab, saya anggap nggak bisa, jadi saya bahas. Tapi kalau Zana mau jawabannya, apapun jawabannya, silahkan dituliskan di kolom chat. Kalau udah jawab, thank you.
Oke, Haikal juga sudah. Kita bahas ya, kita bahas. Ini kalau misalnya kita mau menuliskan reaksi selnya dari sel ini, maka Zn-nya akan dibalik ya. Jadi hasilnya akan jadi Cr3 plus Zn Cr plus Zn2 plus. Zn-nya koefisiennya 3, Cr-nya 2, kemudian Zn3, Cr-nya 2. Nah, kalau dari reaksi ini, kita hitung N0 selnya, akan dapat berapa kita? Tinggal yang ini ya, kalau dibalik beda tanda, kemudian dijumlah. Akan ketemu 0,023 volt. Ini N0 selnya. Kalau dari reaksi ini, lihat reaksi ini lagi, kan rumusnya untuk yang A ini adalah N0 sel kan sama dengan RT per VF ln K. V-nya berapa kalau dari reaksi ini? V-nya berapa? 2Cr3 plus tambah 3Zn menjadi 2Cr plus 3Zn2 plus. Ya, betul, Rahmah. 6 ya. V-nya adalah 6. So, kalau kita udah punya kayak gini nih, tinggal masukin aja apa yang sudah kita hitung tadi. N0 selnya 0,023 sama dengan R-nya. Nah, ini, hati-hati R-nya. R-nya bukan 0,082, tapi R-nya adalah 8,314. T, suhu, jangan lupa diubah ke Kelvin dulu. 25 derajat Celcius diubah ke Kelvin jadi 298 per V-nya tadi 6, F-nya, ini hafalan F-nya 96500 kali ln K. Ya. Ln K-nya berapa nih? Kita akan dapat ln K-nya berdasarkan perhitungan. Kalau dari perhitunganku sih dapatnya adalah 5,37 ya. Nanti kalau ada jawaban yang beda, tolong dikonfirmasi. Siapa tahu saya yang salah hitung juga. Maka nilai K-nya akan sama dengan sekitar 215. Nah, atau 216 juga oke lah. K-nya 215,9. Nah, gini buat yang A. Kalau buat yang B, ya kita masukkan juga E sel sama dengan E0 sel minus RT per VF ln Q. Tinggal masukkan E0-nya 0,023 sama dengan 8,314 dikali 298 per V-nya 6, F-nya adalah 96.500. Ln Q-nya adalah Zn pangkat 3, Zn2 plus pangkat 3 per Cr3 plus pangkat 2. Jadi di sini Zn2 plusnya adalah 0,2, jadi 0,2 pangkat 3 per 2,5 pangkat 2. Nah, ya tinggal kita hitung, maka kita akan ketemu misalnya. Silakan, bisa dihitung. Kalau ada pertanyaan, monggo ya, silakan ya, tanyakan ya. Yang misalnya tadi ngitung, jawabannya beda. Gitu.
Atau misalnya ada, itu dapat ide itu dari mana ya? Boleh. Ini ketemunya kalau dari saya 0,05 15 volt. Kalau ada jawaban yang beda, tolong dikonfirmasi. Atau ada pertanyaan dari latihan ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut lagi ya. Nah, ini ada beberapa soal, tipe-tipe OSN atau OSP. Mungkin bisa kalian coba dulu ya. Ini kompilasi dari delta G tadi. Delta G, delta H, KP. Mau nyoba yang ini? Atau nanti buat latihan sendiri aja? Gimana teman-teman? Mau nyoba dulu? Kerjain? Kita bahas? Atau mau nanti aja Kak, lanjut materi dulu. Silakan ditulis di kolom chat ya. Mau lanjut materi dulu atau mau nyoba soal ini dulu? Oke, yang mau nyoba so far ada 2, yang lanjut materi baru 1. Oke, ini ada usulan. Lanjut materi dulu aja Kak. Buat bahas soal kita lakukan di pertemuan berikutnya, biar lebih fokus. Gimana teman-teman, setuju nggak dengan usulan itu? Karena kimia fisik ini materi terakhir kita ya, jadi kita masih ada berapa? 5 jam ya. 2 jam besok, 2 jam lusa, sama 1 jam yang kemarin saya tunda. Oke, setuju ya. Ini ada 2 yang setuju sudah. Jadi kita lanjut materi dulu. Nanti kalau masih ada sisa waktu hari ini kita bahas soal. Tapi kalau enggak, kita bahas soalnya besok. Itu ya? Oke deh. Nanti ini langsung saya kirim, tenang aja. Itu PPT-nya di grup ya, jadi bisa langsung dilihat lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke part 2. Kalau part 1 tadi kita ngomongin tentang termodinamika, termokimia gitu ya, sama elektrokimia, kesetimbangan. Di part 2 ini kita ngomongin laju reaksi, kinetika. Mungkin beberapa kalian juga sudah mempelajari materi ini, mungkin sebelum OSK, tapi barangkali ini untuk pemantapan saja. Kalau biasanya laju reaksi di sekolah diajarinya adalah mencari order reaksi pakai data di tabel gitu ya. Ini juga sama sih, datanya di tabel juga. Kadang di grafik. Nah, cuma persamaannya agak beda. Kalau biasanya kan kalau di kelas itu persamaannya R sama dengan K dikali reaktan pangkat orde gitu ya. Tapi kalau ini enggak, ini kita khusus kita menghubungkan antara konsentrasi reaktan dengan waktu. Jadi kalau laju reaksi, bayangin aja kalau misalkan reaksi suatu zat reaktan gitu ya, dimasukkan dalam sebuah wadah, maka akan terbentuk produk. Sebagai efeknya, otomatis reaktannya berkurang. Nah, laju reaksi terintegrasi ini atau terintegralkan ya,
tulisnya terintegralkan kalau bahasa matematisnya. Ini adalah persamaan laju reaksi yang menggunakan ekspresi seperti ini. Konsentrasi versus waktu. Nah, kayak di sini ya. Nah, untuk yang order 0, kalau yang reaksi biasa, hukum laju reaksinya R sama dengan K. Tidak dikalikan apa-apa karena konsentrasi di zatnya 0. Kalau diintegralkan, kita akan menemukan ini. Di mana AT di sini adalah konsentrasi A atau reaktan pada waktu T, K konstanta laju, T adalah sudah berapa lama reaksi terjadi, A0 adalah konsentrasi awal dari reaktan. Kalau orde 1 kayak gini. Kalau orde 2-nya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, saranku sih kalau emang nanti di KSNP nggak dikasih rumus, karena biasanya kalau offline dikasih rumus ya, kalau online nggak tahu nanti bakal ada rumus atau enggak. Dihafalkan aja ya, hafalkan aja. Sama ininya 2K. Ya. Tapi yang paling penting ini persamaan laju A versus T. Silakan kalau mau di screenshot, screenshot aja. Kalau mau ada pertanyaan silakan bertanya. Yang terintegrasi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat dulu. Ini ya, buat latihan pakai bahasa Inggris sih. Atau yang ini tapi ini panjang sih, ini aja ya. Nah, ini aja dulu. Kalau ada kesulitan bahasa Inggris, tanyakan aja. Yang ditanya adalah ini A. Sama yang ini. B. B-nya ini ada 2 pertanyaan. Ya mungkin biar pas aja. Half lives itu adalah waktu paruh. Sama apa lagi ya? Ya ini aja sih yang penting. Silakan kalian coba yang A jawabannya berapa, yang B jawabannya berapa. Ya, Shirley benar jawabannya yang A. Silakan dilanjutkan yang B. Ditunggu jawaban teman-teman yang lain. Pakai rumus yang ini tadi ya.
antara ketiga rumus ini. Ya, Yusuf benar juga. Baik. Yang A, lanjutkan untuk yang B. Yang B, Shirley benar. Good. Gimana dengan yang lain? Alin benar juga. A dan B. Nice. 1 menit lagi akan kita bahas. Oke, Haikal juga ada benar. Good. Oke, kita bahas ya untuk yang A dulu. Oh ya, kalau dari soal ini kita bisa ketahui bahwa ini second order. Second order berarti order 2 ya. Order 2 berarti rumusnya adalah seper AT sama dengan KT plus seper A0. Atau kalau misalnya mau pakai waktu paruh itu rumusnya adalah untuk yang order 2, 1 per K kali A0. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A adalah yang ditanya starting with concentration of 0,086, dimulai dengan konsentrasi 0,086, hitunglah konsentrasi NOBR setelah 22 second. Berarti kita tahu T-nya sama dengan 22 second. K-nya adalah ya, rate constant 0,8. 0,8, kemudian A0-nya itu adalah awalnya ini starting 0,086. Nah, baru
Masukin aja rumusnya. Seper AT akan sama dengan K-nya 0,8. T-nya adalah 22. Tambah seper A0-nya 0,086. Nanti akan ketemu AT-nya adalah sekitar 0,0342 ya. Atau 324. Nah, molar. Kalau yang B, kita menghitung half-life-nya. Ada dua nih, kita dua kali. Ketika A0-nya adalah 0,072 dan ketika A0-nya adalah 0,054. Tinggal kita masukkan rumus. Waktu paruh akan sama dengan 1 per 0,8 dikali 0,072. Nanti akan ketemu sekitar 17,3 ya. Sekon. Tapi kalau yang ini 1 per K-nya 0,8, A0-nya 0,054. Dia akan ketemu sekitar 23,1 sekon. Nah, gini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? So far tadi yang jawab di kolom chat dan benar semua sih, artinya cukup bisa lah cara menggunakan yang rumus tadi. Sekarang ini nanti buat latihan sendiri aja ya. Kita dibahas nanti. Nah, sekarang tentang energi aktivasi. K, konstanta laju itu akan sama dengan A eksponen minus EA per RT, di mana energi aktivasinya itu adalah EA. EXP itu artinya E pangkat ya, E pangkat minus EA per RT. Nah, gini ya. Di kalkulator, E yang di kalkulator, shift, len, nah itu ketemu E. A ini adalah konstanta Arrhenius. Nah, sehingga persamaan ini seringkali disebut dengan persamaan Arrhenius. Nah, ini bisa juga dimodifikasi jadi kayak ini. Nah, gitu ya. Oke, mungkin dari persamaan ini ada yang mau ditanyakan, mungkin bagian operasinya yang nggak ngerti atau bagaimana. Tanyakan langsung ya. Ini cukup singkat, energi aktivasi ya kayak gini doang. Nah, tinggal latihan soalnya ya. Ada latihan soal yang lain? Nah, ini coba. Yang ini dulu aja. Nah, ini dulu aja deh. Yang straightforward. Supaya sama aja sih, cuma yang dicari yang beda. Silakan kalian coba kerjakan. Kalau sudah nemu jawabannya bisa ditulis di kolom chat. Energi aktivasi jangan lupa diubah ke joule per mol dulu. Kemudian yang R-nya jangan lupa 8,314 bukan 0,082. Silakan coba kerjanya.
Oh ya, ini biar kalian cepat ngitungnya, sebenarnya kalian bisa menerapkan pas kemarin kita pakai yang kesetimbangan itu ya, dimisalkan X kayak gitu. Jadi kalian langsung shift solve. Nah, itu nanti bisa mempercepat perhitungan kalian. Tapi ini cukup straightforward sih. Nggak pakai itu pun harusnya ketemu aja. Saya sudah ada 2 orang yang mengirimkan jawaban ke saya. Mari kita cek. Jawabannya adalah 3 ribuan ya. Ya, sebenarnya jawabannya adalah 3 ribuan. Tapi tepatnya sekitar 3040-an. Tinggal masukkan ke rumus saja ya. Satuannya apa? Satuannya sesuai dengan yang A. Atau sesuai ordernya. Gitu ya. Segini. Kalau misalnya ini, silakan. Oke, kita bahas ya. Kalau ini tinggal pakai yang tadi modifikasi persamaan Arrhenius. Nah, ini
Tinggal masukkan apa yang diketahui. Tinggal tadi habis dimasukin nih misalnya K1 kita masukkan 4,6 kali 10 pangkat min 4 per 8,8 kali 10 pangkat min 4 sama dengan minus energi aktivasi, jangan lupa diubah ke Joule. R-nya 8,314 kali T-nya adalah T1-nya 350. Jangan lupa diubah ke Kelvin, jadinya 6,623 minus 1/T2. Nah, nanti kalau pakai shift solve, nanti ketemu T2-nya akan sama dengan sekitar 643, sekian ya, Kelvin. Kalau mau jadiin Celsius juga boleh. Kayak gitu ya, laju reaksi, energi aktivasi. Ya, nanti silakan kalian buat sendiri. Sekarang kita lanjut ke materi kita. Regresi linear. Nah, tadi yang rumus kita, yang hukum laju KT versus T tadi, kalau dibuat grafik, A versus T jadinya kayak gini. Semuanya linear, cuman ada yang ke bawah, ada yang ke atas gitu ya. Nah, persamanya linear, di mana gradiennya ini adalah konstanta lajunya. Ya. Nah, kalau misalnya, contoh soalnya adalah seperti ini. Nah, ini. Salah satu perjuangan kinetika, diperoleh data konsentrasi A tiap waktu sebagai berikut. Nah, ini ya datanya ya. Di waktu, konsentrasi A. Kalau pas waktu 0, konsentrasinya 15. Pas setelah 300 detik, konsentrasinya 7,5. Setelah 600, 3,75. Pas 900, 1,88. 1200, 0,94. Dan seterusnya ya, sampai sini ya. Yang ditanya adalah ordenya berapa, kemudian konstanta lajunya berapa nih. Nah, ini kita bisa pakai cara yang tadi. Soalnya caranya cara coba-coba ya. Caranya coba-coba. Jadi yang awalnya bentuknya tabel ini, kita buat menjadi grafik kayak gini nanti. Nah ini misal ya. Kan tadi ada 3, orde 0, orde 1, orde 2. Ini kita coba orde 0, A doang, atau AT. Orde 1 pakai len A, orde 2 pakai 1/A. Nah, tinggal kita cari aja mana yang menghasilkan grafik paling lurus, paling linear. Nah, ini ya. Nah, seperti yang kita lihat, ini yang A versus T ini agak melengkung. Kalau len A versus T, nah dia lurus ya. A seper A versus T, dia melengkung juga. Berarti yang paling linear, yang paling cocok adalah yang tengah. Ini ya. Nah, berarti reaksi yang tadi, yang ada di soal, ordenya adalah orde 1. Karena grafik yang paling lurus adalah orde 1. Gitu ya. Kemudian kalau mau mencari K gimana? Cari K tinggal cari gradiennya aja. Dari sini ke sini ya titiknya ya. Tarik aja garis lurus. K-nya akan sama dengan
1,2 per 1.200. Nah, gini ya. Pakai gradiennya, aku pakai titik yang di sini sama yang di sini. Nah, ini akan ketemu nilai K-nya. Itu ya, contohnya kayak gitu. Penentuan order sama penentuan K. Oke. Kalau mau kalian agak cepat, ini kan perlu buat grafik ya, jadi lama. Kalian bisa pakai kalkulator pada mode start. Pencet mode, pilih start, pilih yang nomor 2, A plus BX. Ya, tinggal diisi aja X-nya sebagai T, Y-nya nanti dicoba-coba. Pakai A, ln A, atau seper A. Baru dicek R kuadratnya. Yang paling mendekati 1, itu adalah yang paling linear atau paling sesuai. Di sini ada yang udah bisa regresi linear pakai kalkulator. Atau udah bisa semua? Kalau pakai kalkulator stepnya ini ya. Mode, pilih bagian statistik, bagian start, kemudian pilih yang bentuknya adalah A plus BX, habis itu masukkan X sama Y-nya di tabel. X-nya ini adalah T, Y-nya ini digonta-ganti ya. Ada yang A, ada yang nanti dicoba lagi ln A, dicoba lagi yang seper A, dan seterusnya. Baru setelah dimasukin, pencet Shift plus, cari yang start warna kuning di tombol start, cari R. Nah, cari R ya, regresi. Terus dikuadratkan sama dengan K. Mana yang paling mendekati 1 itu adalah order. Seperti itu. Oke, baik. Kita latihan dulu. Kalau ada pertanyaan, nanti langsung tanyakan aja. Ini ya, silakan. Oke, kalau cari K lewat kalkulatornya gimana, Kak? Kalau nyari K lewat kalkulator, caranya sama kayak tadi. Kalau menentukan order kan dicek R kuadratnya ya. Kalau menentukan K-nya, kalian cari B. Nah, nilai B itu adalah nilai dari K. Kalau ada nilai negatifnya, diambil yang positif ya. Negatifnya nggak usah. Kalau udah dimasukin, save, start, rec. Ya. Kak, konsentrasinya bebas pakai yang mana aja asal parsial kan. Harusnya pakainya yang reaktan. Harusnya pakainya yang reaktan ya konsentrasinya. Karena ini adalah konsentrasi reaktan versus waktu.
Nah, ini. Coba ya, silakan ya, kalian bisa dapat berapa. Oh iya, sebelum ini tadi, sebelum kalian nemu R kuadrat atau B, itu kalian pilihnya adalah rect dulu, rect. Rect dulu ya. Haikal, nice. Betul. Teman-teman yang lain bagaimana? Kalau ada kesulitan bilang ya. Alin, oke, benar ordernya.
Mungkin untuk perhitungan K-nya agak beda dikit, tapi nggak banyak. Shirley benar juga. Ordenya, sip. Oke, saya tunjukkan saja jawabannya ya. Ordenya adalah 2, K-nya adalah 4,99. Satuannya pakai menit ya. Meter min 1, meter lagi molar min 1. Menit minus 1. Oke, itu. Jadi kalau ada pertanyaan, tanyakan aja. Nanti bisa buat kalian latihan. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja ke saya lewat WA, oke? Nah, sekarang mungkin ini yang terakhir ya, subtopik yang terakhir, reaksi elementer. Reaksi elementer adalah reaksi yang menjadi tahapan suatu reaksi total. Jadi ada reaksi total, ada reaksi elementer. Jadi ketika ada sebuah persamaan reaksi ya, misalnya, terlihat hanya satu baris gitu ya, tapi bukan berarti reaksi itu terjadi satu tahap dan selesai. Tapi ada tahap-tahap tertentu yang tidak dituliskan. Gitu ya. Nah, tahap-tahap reaksi tertentu ini disebut reaksi elementer. Kemudian karakteristik yang kedua dari reaksi elementer adalah order reaksinya sama dengan koefisiennya. Nah, contohnya ini. Ini adalah reaksi total. Nah, yang dua ini adalah reaksi elementer. Ini juga elementer. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian tambahkan kedua reaksi elementer ini, ditambahkan misalnya, maka ini O-nya saling dicoret, O3-nya saling ditambah sama-sama di kiri ya, jadi 2O3. Jadi O2 tambah 2O2, 3O2. Sama, kayak reaksi total. Gitu ya. Kalau ditambah-tambah nggak sama, itu berarti bukan reaksi elementer. Oke? Nah, sekarang coba ke latihan soal dulu. Silakan. Yang mana nanti jawabannya? Nice, good, teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Sip. Ini contoh aja penentuan hukum laju dari mekanisme reaksi. Ini kan mekanisme reaksi ada yang cepat, ada yang lambat ya. Yang menentukan hukum laju reaksi itu adalah yang lambat. Jadi kalau misalnya ditanya gimana nih persamaan laju reaksinya, maka kita bisa jawab R kan sama dengan K sesuai dengan reaktan yang ada di tahap 2. Konsentrasi O dikali konsentrasi O3. Pangkatnya sesuaikan dengan koefisien reaksi yang lambat. 1, 1 gitu ya. Ini penentuannya. Oke, jadi dari yang lambat.
Berarti kalau misalnya ini reaksinya kayak gini, berarti hukum laju reaksi dari 3 ClO minus menjadi ClO 3 minus plus 2 ClO- adalah yang mana? A, B, C, D, E. Haikal, Shirley, benar. Nah, kalau ini sama kayak tadi ya, tinggal dicari yang lambat, lihat reaktan. Oh, reaktannya ClO min sama ClO min. Berarti K dikali konsentrasi ClO min dikali lagi konsentrasi ClO min jadinya ini. Baik, saya kira cukup sampai sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, kalau nentuin laju, konsentrasinya yang digunain harus ada di reaksi total nggak? Ya, harusnya ada di reaksi total. Ya. Kalau hukum lajunya ada zat yang tidak ada di reaksi total, tapi ada di tahap reaksi, itu boleh juga, tapi itu tidak praktikal. Secara praktek ya bisa tuh digunain rumusnya. Gitu ya. Tapi secara teoretikal benar. Kalau yang berlaku teoretikal praktikal yang harus reaktannya ada di reaksi total. Gitu ya, Alin ya. Maka bisa diterima. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Sekali lagi saya ingatkan untuk dicoba soal pretestnya ya, karena so far belum ada nih yang submit soal pretestnya. Kemudian besok berarti kita, ini karena materinya secara overall sih udah semua ya, berarti SMP ya. Jadi untuk besok kita akan latihan soal aja. Jadi siapkan aja soal-soal yang pernah kalian kerjakan terus kalian bingung, nanti bisa di-share-kan di sini. Bisa kita bahas bersama-sama. Tapi saya tetap akan menyediakan soal. Jadi kalau nggak ada yang propose soal, pakai soal punya saya. Untuk dicoba, kerjaan bareng-bareng, terus dibahas ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, jika tidak ada yang mau bertanya atau menambahkan lagi, kita cukupkan saja pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Oke, thank you everyone for your participation. Mudah-mudahan latihan hari ini memberikan manfaat bagi kalian untuk lebih siap menuju KSNP. Jangan lupa kerjakan pretestnya. Siapkan aja pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan untuk besok dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Segala kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Welcome. Have a nice dream.